Ditutupnya keran naturalisasi di skuad Garuda membuat beberapa pemain yang diimpikan publik untuk bergabung dengan Timnas Indonesia sirna sudah. Seperti yang diketahui, setelah Timnas Indonesia selesai menjalani matchday terakhir melawan Lebanon, Federasi PSSI mengumumkan bahwa Miliano dan Mauro menjadi proses terakhir pemain diaspora yang bergabung bersama skuad Merah Putih. Entah ini kabar baik atau sebaliknya, namun yang pasti, masih banyak beberapa pemain keturunan Grade A di Eropa yang berharap bisa menjadi bagian skuad ini. Penegasan Erik tersebut disampaikan setelah Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Kedua pemain ini melengkapi skuad Garuda yang sebelumnya sudah diperkuat oleh sejumlah bintang diaspora. Namun hal ini menarik untuk disimak, mengingat pemain-pemain yang gagal bergabung adalah merupakan kategori pemain Grade A. Dan skuad yang sudah dipenuhi dengan pemain diaspora, apakah masih perlu penambahan lagi? Mari kita bedah mendalam, tapi sebelum itu Mimin berharap dukungannya agar channel ini bisa berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Buat yang subscribe, Mimin doakan sehat selalu, dimurahkan rejeki. Amin. Dimulai dari skuad depan. Dengan hadirnya Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra, lengkap sudah pemain yang tugasnya menjadi pendobrak musuh. Di sana sudah ada Ragnar Oratmangun, Miliano, Mauro, Ramadan Sananta, dan tentu saja Ole Romeni yang sudah dinyatakan sembuh dari cedera. Dengan demikian, jika Miljan Manhoef batal menjadi bagian skuad, tentu ini bukan sebuah kekecewaan yang mendalam. Walaupun kita tahu Manhoef yang menjalani musim lalu dengan cemerlang, namun skuad yang sudah ada tidak kalah performanya. Miljan Manhoef pernah ramai diisukan publik tanah air bakal memperkuat skuad Merah Putih. Namun dengan berjalannya waktu, beberapa hambatan yang membuat hal itu belum terrealisasi hingga sekarang. Tak hanya Miljan Manhoef, Dean Zambergen juga menjadi pemain yang akhirnya batal menjadi bagian skuad Merah Putih. Dean pernah terang-terangan menyatakan minatnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, pemain VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda ini tampaknya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Dua pemain depan ini dipastikan tidak akan berseragam merah putih sampai waktu yang belum ditentukan. Berikutnya ada Jairo Riedwald, mantan pemain top Inggris Premier League yang kini memperkuat Royal Antwerp di liga tertinggi Belgia, juga gagal menjadi bagian skuad merah putih. Gagalnya Jairo Riedwald mungkin sangat disayangkan. Namun di barisan tengah skuad kini sudah bertabur pemain-pemain top seperti Tom Hay, Joey Pelupesi, Dean James, Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan lainnya, yang tentu saja sudah sepenuhnya tidak diragukan lagi. Sementara di garda pertahanan, ada 3 nama fenomenal yang sangat disayangkan karena gagalnya mereka menjadi bagian skuad merah putih. Jasen Seal, Pascal Struijk, dan Jayden Oosterwolde. Ketiga pemain bertahan yang gemilang di klub masing-masingnya, sayang sekali tidak bisa menjadi bagian Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Namun, di garda belakang Timnas Indonesia yang sekarang, sudah berjejer pemain top yang tidak kalah performanya dengan mereka bertiga. Namun, walaupun ditutup, kesempatan mereka memperkuat Garuda tentu saja masih ada. Apalagi jika Indonesia bisa sukses di round 4 nanti. Tentu peluang Jenson Pascal ataupun Jayden masih sangat terbuka. Beralih ke Inggris Premier League. Derby sekota Manchester akan tersaji malam ini dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-26. Laga ke-196 di semua pertandingan kompetitif membuat laga ini diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi. 196 kali tim sekota ini sudah berlaga. Data ini mencakup berbagai ajang, mulai dari liga domestik hingga kompetisi. Dari total pertemuan tersebut, Manchester United berhasil memenangkan 80 pertandingan. Sementara itu, Manchester City mencatatkan 61 kemenangan atas sang tetangga. Sisanya, sebanyak 55 pertandingan antara kedua tim berakhir dengan hasil imbang. Statistik ini menggambarkan betapa ketatnya persaingan dalam setiap laga derby Manchester. Pep Guardiola sebagai manajer Manchester City pun sudah mempersiapkan tim dengan baik. Hal itu disampaikan ketika konferensi pers terkait kondisi timnya jelang bentrok melawan rival sekota asuhan Ruben Amorim tersebut. Patut kita nantikan derby panas yang akan tersaji malam ini. Siapa yang akan meraih kemenangan tentu saja sangat dinantikan.
tetap dukung channel Putra Pusere Jawa. Channel yang mengupas seputar timnas Indonesia dan mancanegara tanpa hoax dan narasi menyesatkan. Dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih.